Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Nilai Moral dalam Novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata. Yang pertama ada abstrak, yaitu mendeskripsikan nilai moral yang terdapat dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata berdasarkan teori Caperton. Yang kedua, rancangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskripsi kualitatif. Kata kuncinya nilai moral kualitatif novel. Selanjutnya pendahuluan. Nilai yang dalam bahasa Inggris disebut value mempunyai arti harga, kadar, mutu, sifat-sifat, hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan atau yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Menurut teori Burton, tahun 2004 halaman 7. Moral merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Moral dalam karya sastra mencerminkan pandangan hidup seseorang pengarang, dan adanya nilai moral dapat memberikan nilai positif terhadap pembaca. Selanjutnya metode. Menurut Sugiono 2014 halaman 2-3. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data dalam penelitian adalah kata-kata dalam kutipan-kutipan berupa monolog, dialog, atau narasi dalam penjelasannya ditulis oleh pengarang. Dalam menganalisis data terdapat 4 tahapan, yaitu 1. Mengidentifikasi, 2. Mengklarifikasi, 3. Pengkodean data, yang terakhir menganalisis. Selanjutnya diskusi. Nilai-nilai moral muncul dalam 4 indikator di sini. Saya pakai 4 dengan jumlah keseluruhan 17 data. Yang pertama, nilai moral dengan aspek bertanggung jawab. Di sini saya menggunakan 4 indikator ya. Yang pertama, nilai moral dengan aspek bertanggung jawab. Nilai moral sendiri berkaitan dengan pribadi manusia. Yang kedua, nilai moral dengan aspek hati nurani. Hati nurani juga bisa diistilahkan sebagai suara hati, suara batin, atau suara kata hati. Yang ketiga, nilai moral dengan aspek kewajiban. Kewajiban absolut yang melekat pada nilai-nilai moral berdasarkan dari kenyataan bahwa nilai-nilai berlaku bagi manusia sebagai manusia. Yang keempat, nilai moral dengan aspek bersifat format. Nilai moral tidak merupakan suatu jenis nilai yang bisa ditempatkan begitu saja di samping jenis-jenis
nilai yang lain. Jadi saya ini penelitiannya pakai 4 indikator. Terima kasih. Sekian dulu presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tabir Soleh. Di sini saya mau membahas tentang artikel saya judul nilai-nilai Islam tokoh sadar novel Sujud Nisa di Kaki Tahajud Subuh. Yang pertama, saya mau membahas tentang pendahuluan. Di pendahuluan ini saya membahas tentang isi novel Sujud Nisa di Kaki Tahajud Subuh karya Kartini Nenggolan menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Nisa. Ia senantiasa menemukan energi baru dalam menghadapi semua kemelut hidupnya setelah di kaki tahajud dan subuh. Tujuan di penelitian ini untuk mendeskripsikan nilai akidah, untuk mendeskripsikan nilai syariat tokoh Nisa, untuk mendeskripsikan nilai akhlak tokoh Nisa. Selanjutnya, alasan kenapa saya tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena saya ingin memahami nilai-nilai Islam yang terkandung dalam novel Sujud Nisa di Kaki Tahajud Subuh. Di novel tersebut ini mempunyai nilai-nilai Islam, yaitu penjelasan mengenai ketakwaan, kesabaran, dan ketabahan dalam mengarungi lika-liku kehidupan, serta ketawaduan dan keteguhan untuk menjaga keimanan dalam menghadapi cobaan. Selain itu, saya tertarik untuk menganalisis nilai-nilai Islam yang mencakup nilai akidah, syariah, dan akhlak. Selanjutnya, metode. Di metode ini saya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan pada tujuan penelitian dan objek studi yang dibahas di dalam penelitian ini adalah nilai-nilai Islam tokoh Nisa dalam novel Sujud Nisa di Kaki Tahajud Subuh, maka metode yang pantas digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Karena metode deskriptif kualitatif ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, motivasi, dan tindakan. Teknik yang digunakan saya ada 3, yaitu klasifikasi data, deskripsi data, dan interpretasi data. Di klasifikasi data yang terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan pembatasan masalah yang meliputi nilai syariah, akidah, dan akhlak. Deskripsi data di tahapan ini dilaksanakan dalam rangka merupakan hasil penelitian. Hal ini sesuai dengan metode deskripsi. Yang terakhir, interpretasi data diklasifikasikan dalam rangka mendapatkan gambaran tentang nilai syariah, akidah, dan akhlak pada tokoh Nisa. Selanjutnya, diskusi. Di diskusi ini saya membahas tentang hasil penelitian saya. Pembahasan hasil penelitian ini disajikan sesuai dengan masalah-masalah sebagai berikut. Nilai syariah yang disampaikan pengarang lewat tokoh Nisa dalam novel Sujud Nisa di Kaki Tahajud Subuh. Nilai akidah dan nilai akhlak pada novel Sujud Nisa di Kaki Tahajud Subuh karya Kartini Nenggolan. Selanjutnya, contoh nilai syariah. Yang pertama, syariah sendiri itu diartikan sebagai segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah kepada seluruh manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Contoh kutipannya, ternyata doa, usaha, serta pengorbananku untuk tidak tidur sampai pagi demi menulis novel itu tidak sia-sia. Pada kutipan di atas menunjukkan bahwa Nisa sangat taat beribadah dan selalu berusaha dan tidak pernah lupa untuk berdoa meskipun dia dalam keadaan yang sangat lelah. Yang selanjutnya, akidah bermakna keyakinan yang kokoh di hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Contoh kutipannya, Nisa, ada yang perlu kamu ingat, ini bukan masalah takdir melainkan kemampuanmu untuk merubah jalan hidupmu. Kutipan di atas menunjukkan bahwa Nisa saat menemui masalah atau kebimbangan dalam kehidupannya, dia meyakini bahwa Allah tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuannya.
Yang terakhir, nilai akhlak. Akhlak merupakan pengakuan dan kesadaran tiada Tuhan selain Allah dan memerintahkan manusia untuk berserah diri kepadanya. Contoh kutipannya, aku mencoba tenang, kemudian kutinggalkan ibu di beranda sendirian. Jujur di benakku saat ini hanya kebingungan. Kutipan di atas menunjukkan bahwa Nisa sangat bersyukur kepada Allah karena dia mendapatkan jenjang pendidikan sampai SMA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Yusuf Maningtyas. Kali ini saya akan menjelaskan artikel saya dengan judul Latar Sosial Budaya dalam novel Aroma Karsa karya Dwi Lestari. Pertama, mengenai dahuluan atau latar belakang saya memilih topik tersebut didasari oleh pernyataan Tewu yang mengatakan bahwa karya sastra tidak berangkat dari kekosongan budaya, serta karya sastra merupakan cerminan kehidupan sosial, di mana dalam karya sastra mengadopsi sosial serta budaya dari kehidupan nyata. Kenapa novel Aroma Karsa yang saya pilih? Karena dalam novel tersebut terdapat penggambaran sosial dan budaya yang cukup kompleks. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan latar sosial budaya dalam novel Aroma Karsa karya Dwi Lestari. Metode penelitian di mana jenis penelitian saya merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data berupa novel berjudul Aroma Karsa karya Dwi Lestari dengan data berupa kutipan frasa, klausa, maupun kalimat dalam novel. Tahapan penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi data, mencatat data, mengelompokkan data sesuai klasifikasi, mendeskripsikan data dalam proses analisis, serta menarik kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Mengenai pembahasan saya, yang pertama mengenai sistem religi dan upacara keagamaan, muncul dua pembahasan dalam novel, yaitu berupa upacara keagamaan serta kepercayaan terhadap hal gaib. Yang pertama ditunjukkan oleh data berupa keesokan hari seusai upacara Pitung Dina yang menandai hari ketujuh wafatnya Jarindra Parayagung. Dari data tersebut tergambarkan bahwa terdapat upacara agamaan yang dilakukan, yaitu upacara Pitung Dina. Sedangkan dalam data kedua, di jalur pendaki ada tempat namanya Pasar Setan, menunjukkan bahwa masyarakat masih percaya dengan hal gaib berupa pasar setan. Pada klasifikasi kedua, terdapat dua pembahasan, yaitu berupa penggunaan bahasa daerah serta penggunaan istilah khusus. Ditandai dengan data pertama berupa mboten sisah ngambean, mboten wonten ginanipun. Raras berkata dalam bahasa Jawa halus, yang memiliki arti tidak usah menahan napas, tidak ada gunanya. Penggunaan bahasa daerah di sini lebih menekankan pada karakter tokoh yang merupakan seorang ningrat berketurunan Jawa. Sedangkan pada data kedua, mereka dikaruniai satu putra, ayah Raras. Raras memanggilnya dengan sebutan Romo. Istilah Romo digunakan untuk menyebut seorang orang tua laki-laki, di mana Romo tidak digunakan oleh sembarang orang, lebih sering digunakan oleh mereka yang statusnya lebih tinggi dan berketurunan Jawa. Sedangkan pada klasifikasi ketiga mengenai sistem dan organisasi kemasyarakatan, terdapat dua pembahasan yang muncul, yaitu mengenai hubungan keakraban serta norma sosial kehidupan dalam masyarakat. Ditandai dengan data pertama berupa Raras bukan ibu yang jahat atau gemar melakukan kekerasan, tapi Raras adalah ibu yang berjarak. Hubungan Raras dengan Suma terkesan formal sebatas kebutuhan. Dari data tersebut tergambarkan hubungan keakraban antara ibu dan anak yang mulai renggang. Sedangkan pada data kedua mengenai setelah mencium tangan ibunya, Suma mengambil tempat duduk dan melempar senyum seadanya kepada Jati. Pada data tersebut lebih menggambarkan pada norma sosial kehidupan masyarakat berupa sopan santun, di mana Suma menghormati ibunya, di mana dia mencium tangan ibunya sebelum melakukan kegiatan, yang bisa dimaknai sebagai Suma meminta restu sebelum melakukan sebuah kegiatan. Sehingga saya dapat menarik kesimpulan bahwa latar sosial budaya dalam novel Aroma Karsa ditandai pada sistem religi dan upacara keagamaan berupa upacara keagamaan serta kepercayaan terhadap hal gaib. Pada klasifikasi bahasa terdiri dari penggunaan bahasa daerah dan penggunaan istilah khusus di mana digunakan untuk memperkuat karakter tokoh. Pada klasifikasi ketiga mengenai sistem dan organisasi kemasyarakatan terdiri dari hubungan keakraban serta norma sosial kehidupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Ita Lestari. Saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Representasi Pencemaran Lingkungan TPA Bantar Gebang dalam novel Aroma Karsa karya Dewi Lestari. Latar belakang.
Menurut Harun dalam Endra Suara tahun 2016, sastra merupakan gambaran dari lingkungan yang ada. Sastra juga lahir dari kondisi lingkungan tertentu. Sastra juga dapat dikatakan sebuah fenomena yang diadaptasi dari lingkungan, sehingga sastra menjadi sebuah konsep yang menyatu dengan hubungan dan kebutuhan manusia. Fokus dalam penelitian ini berfokus pada konsep pollution Gregarat tahun 2004. Pencemaran yang direpresentasikan di TPA Bantar Gebang mencakup pencemaran akibat limbah rumah tangga, pencemaran akibat tangan manusia, pencemaran akibat limbah perusahaan. Adapun tujuan dari pendahuluan ini untuk merepresentasikan lingkungan yang tercemar di daerah TPA Bantar Gebang, baik dari segi kerusakan lingkungan maupun kerusakan moral manusia akibat gaya hidup. Yang kedua adalah metode. Data dari penelitian ini berupa kata, kalimat, dialog antar tokoh, ataupun satuan cerita yang bersumber dari novel Aroma Karsa karya Dewi Lestari diterbitkan oleh Bentang Pustaka di Yogyakarta pada tahun 2018. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif. Tahapan penelitian yang pertama mengidentifikasi data berdasarkan fokus yang sudah diusung. Kemudian membuat ringkasan dan mengelompokkan data, memberikan kode, dan terakhir analisis. Pembahasan. Yang pertama, pencemaran akibat limbah rumah tangga. Data tersebut menunjukkan zona pembuangan sampah yang masih baru. Setiap harinya ada banyak truk tronton yang mengangkut sampah kemudian dibuang di TPA Bantar Gebang. Hal ini yang membuat masyarakat TPA Bantar Gebang hidup dengan sistemnya sendiri yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Pembahasan yang kedua yaitu pencemaran akibat tangan manusia. Dalam data tersebut menunjukkan adanya penemuan jasad pembunuhan di daerah TPA Bantar Gebang. Menurut Garard, polusi yang tercemar itu bukan tentang zat-zat yang berbahaya saja, namun tentang moral manusia yang terkontaminasi atau tercemar, sehingga melakukan tindakan yang menyimpang. Hal ini terdapat dalam data tersebut, bahwa seorang penada yang bernama Aandur Rahman ditemukan meninggal di gundukan sampah TPA Bantar Gebang dengan posisi tangan yang terjerat. Hal ini mengindikasikan bahwa korban tersebut adalah korban pembunuhan yang jasadnya dibuang di TPA Bantar Gebang. Yang ketiga, pencemaran akibat limbah perusahaan. Data tersebut menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan besar membangun gedung sekolah sebagai bentuk pertanggungjawaban karena limbahnya dibuang di TPA Bantar Gebang. Namun perlu digarisbawahi bahwa hal tersebut hanya sebagai formalitas saja atau simbolik bahwa perusahaan tersebut bertanggung jawab. Namun, lingkungan yang sudah tercemar akan membuat lingkungan tersebut menjadi kumuh. Hal ini ditunjukkan pada data bahwa terdapat rumah-rumah yang saling menempel rapat dan berhias tumpukan botol plastik, helm, ban, logam, berkarat, dan hasil tadahan lainnya. Kesimpulannya, hasil analisis ditemukan 3 klasifikasi data. Yang pertama adalah pencemaran akibat limbah rumah tangga, pembuangan sampah yang membludak setiap harinya. Kedua, pencemaran yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri berupa pembuangan bayi hasil aborsi dan pembuangan jasad pembunuhan. Yang ketiga adalah pencemaran akibat perusahaan besar, berupa penyumbangan sekolah sebagai bentuk formalitas saja atau simbolik saja. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Wulandari dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2016. Fakultas Pedagogi dan Psikologi, Universitas PGRI Wiranegara. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Kecemasan Realistis pada Tokoh Utama dalam Novel Ayah, karya Andrea Hirata. Kajian Psikologi Sastra. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang.
Sebagai salah satu bentuk karya sastra, novel merupakan karya fiksi yang berisi model kehidupan yang telah dikreasikan oleh pengarang. Di dalamnya terdapat peristiwa-peristiwa atau pengalaman hidup yang dialami oleh para tokoh. Dengan memusatkan perhatian pada tokoh-tokoh, maka dapat dianalisis bentuk kecemasan pada tokoh, terutama kecemasan realistis. Saya sebagai peneliti tertarik untuk meneliti novel Ayah karya Andrea Hirata dengan kajian psikologi sastra, khususnya dengan menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud yang terfokus pada kecemasan realistis, karena pada novel ini menceritakan tokoh utama yang bernama Sabari merupakan sosok ayah, suami, anak, kawan, dan lawan di kehidupannya yang mengalami kecemasan dalam problematika psikologis dan berbagai konflik, sehingga cocok untuk diteliti. Novel ini juga memberikan banyak pelajaran yang dapat dipetik oleh pembaca untuk dijadikan inspirasi dalam menjalankan kehidupan di dunia nyata. Kemudian kajian teori. Dalam penelitian ini menggunakan teori kecemasan. Kecemasan merupakan suatu kondisi yang mengancam kenyamanan individu. Ancaman yang dimaksud ini berupa ancaman fisik, ancaman psikis, dan berbagai tekanan yang dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. Kecemasan terbagi menjadi 3. Kecemasan realistis, kecemasan neurotis, dan kecemasan moral. Berikutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data dalam penelitian ini berupa kutipan-kutipan kata dan kalimat pada tokoh utama dalam novel Ayah karya Andrea Hirata yang menggambarkan kecemasan realistis. Sumber data penelitian ini berupa karya sastra yang berbentuk novel yang berjudul Ayah karya Andrea Hirata. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik pusaka, simak, dan catat. Selanjutnya, tahapan analisis data terbagi menjadi 7 tahap. Yang pertama, mengklasifikasi data. Yang kedua, memberi kode pada data. Yang ketiga, menginterpretasi data. Yang keempat, menganalisis data. Yang kelima, menyimpulkan hasil analisis data. Yang keenam, pembahasan. Yang ketujuh, menyimpulkan pembahasan. Selanjutnya, diskusi. Dalam penelitian ini ditemukan kecemasan realistis yang terdiri dari 3 indikator dengan jumlah keseluruhan 37 data. Berdasarkan hasil analisis data, dirumuskan beberapa simpulan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perasaan cemas terhadap orang lain mendominasi dengan jumlah 22 data. Cemas terhadap orang lain ini dialami Sabari mengalami kecemasan terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap kedua orang tuanya, terhadap kawannya, terhadap lawannya, dan terhadap hewan peliharaannya. Yang kedua, perasaan cemas terhadap hal-hal lainnya yang benar-benar terjadi ditemukan dengan jumlah 14 data. Perasaan cemas ini dialami oleh tokoh utama Sabari yang terkait dengan perasaan cemas dalam menyikapi keadaan untuk menentukan langkah, perasaan cemas terhadap keinginan melupakan seseorang dalam hidupnya, perasaan cemas terhadap panti rehab kejiwaan, perasaan cemas terhadap ketidakterimaan dalam menghadapi kenyataan, perasaan cemas dalam mengalami tekanan dalam hidup, dan perasaan cemas menunggu kedatangan kapal dan truk. Ketiga, perasaan cemas terhadap bencana alam ditemukan dengan jumlah 1 data. Kecemasan terhadap bencana alam yang dialami oleh tokoh utama Sabari ini berupa kecemasan terhadap terjadinya hujan lebat hingga badai. Yang keempat, dalam novel Ayah karya Andrea Hirata lebih banyak menjelaskan terkait perasaan cemas terhadap orang lain. Kecemasan yang dialami Sabari sebagai tokoh utama ini banyak mengalami kecemasan terhadap anggota keluarganya, yaitu istrinya, anaknya, dan kedua orang tuanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Handayani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Psikologi dan Pedagogi, Universitas PGRI Wiranegara. Di sini saya akan memaparkan nilai moral kewajiban dalam novel Emak, Aku Minta Surgamu, ya, karya Taufikur Rahman Al-Azizi. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metode, dan yang ketiga pembahasan. Langsung saja ke pendahuluan. Novel ini menceritakan keluarga, harta, hak, dan fitnah. Nilai moral kewajiban itu merupakan
nilai moral yang sepatutnya untuk diwujudkan dan tidak bisa ditawar-tawar. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan nilai moral kewajiban dalam novel Emma, Aku Minta Surgamu Ya, karya Teufikur Rahman Al-Azizi. Alasan pemilihan ini yaitu nilai moral di dalamnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang pemahaman aspek nilai moral. Langsung saja ke metode. Jenis pendekatan penelitiannya yaitu penelitian deskripsi kualitatif. Datanya yaitu kalimat atau rangkaian kalimat semua tokoh yang mengandung nilai moral. Sumber datanya berupa novel Emma, Aku Minta Surgamu Ya, karya Teufikur Rahman Al-Azizi. Analisis datanya yang pertama tahap induksi, yang kedua tahap kategorisasi, yang ketiga tahap tabulasi, dan yang terakhir tahap pembuatan inferensi. Langsung saja ke pembahasan. Nilai moral kewajiban memiliki 4 indikator. Yang pertama, taat beribadah mendominasi dengan jumlah 7 data. Ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri atau tunduk, sedangkan secara terminologi berarti taat dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Kutipan datanya yaitu, suara azan subuh Kiai Jalil membukakan kedua matanya. Perlahan ia bangkit menoleh pada sang Kiai yang tengah berdiri gemetar melantunkan azan subuh membangunkan orang-orang. Dimas segera keluar menuju pancuran mengambil air wudhu. Saat menoleh ke arah gubuknya, ia belum melihat tanda-tanda sang emak bangun dari tidur. Sang emak pastilah masih terlelap tidur dalam pembaringannya. Setelah mengambil air wudhu, Dimas kembali masuk ke langgar dan menemukan sang Kiai tengah menjalankan sholat qobliyah subuh. Dimas pun langsung ikut sholat sunnah itu. Dalam kutipan data di atas menjelaskan bahwa Dimas tengah tertidur di musola. Dia terbangun ketika mendengar suara azan subuh Kiai Jalil. Ia pun langsung bergegas ke pancuran untuk mengambil air wudhu lalu mengikuti Kiai Jalil untuk sholat qobliyah subuh. Yang kedua, kasih sayang anak kepada orang tua. Kasih sayang adalah suatu sikap saling menghormati dan mengasihi semua ciptaan Tuhan, baik makhluk hidup maupun benda mati, seperti menyayangi diri sendiri berdasarkan hati nurani yang paling dalam. Kutipan datanya yaitu, saat ini sejak sore tadi badan sang emak panas. Selepas maghrib, Mak Ica minta dikeroki punggungnya. Dimas pun menggerok punggung emaknya. Aku pijit ya mak, katanya. Iya, jawab Mak Ica. Dengan sepenuh kasih, Dimas pun memijit-mijit tubuh emaknya dan Dimas menyentuh kening sang emak. Dirasakannya kening itu begitu panas. Emak harus minum obat, serunya. Obat dari mana, tanya Mak Ica. Aku belikan obat tolak angin ya mak, aku masih menyimpan sedikit uang. Dalam kutipan data di atas menjelaskan bahwa Dimas sangat menyayangi emaknya. Bahkan ketika emaknya sedang sakit, ia langsung memijit punggungnya. Bahkan Dimas hendak ingin membelikan obat untuk menurunkan panas emaknya. Dan yang ketiga yaitu husnuzon, yaitu sikap manusia berbaik sangka, berpikiran baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan juga kepada Allah. Kutipan datanya yaitu, siluet warna merah keemasan dan semburat cahaya mentari senja yang menerobos kedaunan bagian lengan-lengan maut yang mematikan kedasi untuk terus melengking-lengking. Seraya melangkahkan kaki, ia bergumam, Mas, aku sudah menunggumu lama, tapi kau tak datang juga. Semoga perkataanmu hanyalah senda gurau belaka, sebab aku menyayangimu dan tak seharusnya dendam terjadi di antara kita. Dalam kutipan data di atas menjelaskan bahwa Dimas datang untuk memenuhi janji yang dibuat Nugroho, untuk menyelesaikan permasalahan ini secara lelaki. Namun Dimas mencoba untuk berbaik sangka dan menganggapnya hanya gurauan, sebab Dimas sangat menyayanginya. Dan yang terakhir yaitu bersyukur. Bersyukur merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Tuhan berikan. Kutipan datanya yaitu, Dimas bangkit dari duduknya, seraya menghembuskan nafas, ia melongok ke kamar Mak Ica, dan didapatinya sama masih menjalankan sholat. Berpikir cepat, Dimas menuju dapur. Ia ambil gelas yang berisi beras itu, lalu menaruhnya di dalam panci, dan sebentar kemudian mencucinya. Ia hendak menanak nasi. Hatinya berseru dalam merasa syukur kepada Tuhannya. Alhamdulillah masih ada beras. Dalam kutipan data di atas menjelaskan bahwa Dimas hendak ke dapur untuk memasak dan didapatinya hanya tersisa segelas beras. Tetapi ia berucap syukur Alhamdulillah karena masih ada yang bisa dimakan. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Novianingsih, mahasiswa PBSI 2016A. Itu adalah judul penelitian saya, Semiotika Ferdinand de Saussure dalam novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie. Oke, langsung saja ke latar belakang kenapa sih saya memilih penelitian tersebut. Yang pertama adalah saya tertarik dengan judul dari novel, yaitu Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Itu udah kayak ada teka-teki tersendiri dari seorang penulis untuk kita mampu memahami apa maksud dari daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Nah, saya itu merasa kayak cocok gitu loh kalau diteliti dengan teori semiotik, yaitu teori yang membahas tentang sebuah tanda. Yang kedua ada rumusan masalah, itu langsung saya kenapa dan bagaimana sih penanda dan petanda dalam novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie. Nah, dan tujuan penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan penanda dan petanda yang terdapat dalam novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie. Oke, saya membatasi masalah ini, fokusnya itu terdapat pada suara dan benda-benda yang mengandung teka-teki. Sebenarnya kan banyak banget tuh benda, jadi saya cuma fokus ke yang mengandung makna atau mengandung teka-teki tersendiri. Manfaat penelitiannya juga yang pertama itu ada manfaat teoritis, di mana bisa menambah hasanah atau ilmu pengetahuan tentang tanda yang dikaji dengan teori semiotika tersebut. Nah, jadi adanya penelitian ini itu secara tidak langsung akan menambah bahan pustaka untuk mengkaji tanda dari segi semiotika dalam sebuah karya, khususnya novel. Dan secara manfaat secara praktisnya itu bagi pembaca kan bisa dapat memberikan informasi atau pengetahuan baru yang bermanfaat dalam bidang sastra, khususnya penanda dan petanda dalam semiotika Ferdinand de Saussure. Bagi penulis juga bisa menambah wawasan pengetahuan baru tentang penanda dan petanda dalam semiotika de Saussure, serta cara mengaplikasikan teori dengan menganalisis karya sastra, khususnya novel. Bagi peneliti selanjutnya bisa juga dijadikan sebagai rujukan untuk mendukung penelitian selanjutnya. Oke, ini adalah kajian teori yang saya gunakan. Kajian teori semiotika Ferdinand de Saussure. Semiotika sendiri adalah teori yang membahas tentang tanda, sedangkan Ferdinand de Saussure adalah tokoh dari beberapa tokoh yang menjelaskan tentang teori semiotika. Di sini dijelaskan bahwasanya ada sebuah tanda, dan dalam tanda sendiri itu ada sebuah penanda dan petanda. Di mana situ juga sudah dijelaskan nih, maksud dari penanda adalah wujudnya, sedangkan petanda adalah konsepnya. Itu udah dijelasin, ada gambar pohon, ada wujud atau image dari pohon, itu adalah sebuah penanda. Sedangkan petanda adalah konsep dari wujud atau bentuk tersebut. Nah, itu saya ambil sumbernya dari bukunya Benny. Oke, next. Oke, metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kualitatif deskriptif, di mana datanya adalah berupa kutipan kalimat dalam novel yang berjudul Daun Jatuh yang Tak Pernah Membenci Angin. Itu ada tipe. Teknik pengumpulan datanya adalah pustaka, simak, dan catat, sama seperti para peneliti yang lain. Untuk analisis datanya, yang pertama saya mengklasifikasi data, di mana saya memilah mana yang termasuk dalam semiotik Ferdinand de Saussure. Yang kedua adalah deskripsi data, di mana di sana saya mendeskripsikan kenapa saya memilih data-data tersebut sebagai tanda. Sedangkan yang terakhir saya interpretasi data. Nah, interpretasi data ini saya menginterpretasi kenapa sih saya kok menyebutkan itu tak adalah sebuah tanda yang tergolong semiotika Ferdinand de Saussure. Jadi saya kasih alasan dan saya jabarkan di interpretasi data itu. Oke, selanjutnya adalah pembahasan. Saya ambil dari contoh kutipan data halaman 8. Di sana menjelaskan tentang lampu putih bundar. Nah, di situ bisa ditemukan penandanya adalah lampu putih, di mana lampu putih sendiri artinya adalah wujud benda yang berupa alat untuk menerangi kegelapan, sedangkan putih adalah warna dasar yang serupa dengan kapsi yang identik dengan kata suci. Nah, sedangkan lampu putih bundar itu adalah sebuah petanda yang memiliki sebuah konsep keindahan di malam hari, karena kata lampu adalah wujud alat untuk menerangi kegelapan, sedangkan kata putih adalah warna yang identik dengan sebuah kesucian. Nah, kata bundar juga adalah bentuk lingkaran tak bersudut yang tidak terpecah atau utuh. Tiga kata tersebut saling berkesinambungan, menggambarkan sebuah keindahan jalan di malam hari. Jadi tidak bisa dipisahkan karena itu memang sudah dikonsep seperti itu oleh seorang penulis.
Jadi tandanya adalah sebuah lampu putih bundar itu tadi. Konsepnya adalah sebuah suasana romance atau suasana keindahan di malam hari gitu. Oke, sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ina Izzatur Rohmah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ancangan penelitian saya yang berjudul Ancangan Penelitian Jenis Tindak Tutur Ilokusi Representatif dalam Dialog Novel Jangan Miringkan Sajadahmu karya Muhammad B. Anggoro. Kemudian adapun latar belakang dari penelitian saya bahwa karya sastra adalah hasil karya seni pengarang yang berbentuk tulisan dibuat berdasarkan imajinasi dan kreativitas pengarang dalam menanggapi lingkungan di sekitarnya. Salah satu dari contoh karya sastra yaitu berupa novel. Di dalam novel tentunya tidak pernah lepas dari sebuah tuturan antar tokoh. Dalam sebuah tuturan pasti terkandung suatu maksud dan tujuan tertentu. Tindak tutur sebagai wujud komunikasi yang tidak terjadi dengan sendirinya. Tindak tutur mempunyai fungsi, mengandung maksud dan tujuan serta dapat menimbulkan pengaruh pada mitra tutur. Kemudian tindak tutur diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama tindak tutur lokusi, yang kedua tindak tutur ilokusi, dan yang ketiga tindak tutur perlokusi. Dalam hal ini saya memilih pada jenis tindak tutur ilokusi representatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan wujud jenis tindak tutur representatif dalam dialog novel Jangan Miringkan Sajadahmu karya Muhammad B. Anggoro. Dalam tuturan yang digunakan dalam novel tersebut menarik untuk dikaji dengan menggunakan kajian pragmatik, khususnya dengan kajian tindak tutur ilokusi representatif sehingga dapat menambah wawasan untuk pembaca. Selain itu, tindak tutur ilokusi representatif, penutur terikat pada ungkapan kebenaran yang diucapkan, misalnya seperti menyatakan, melaporkan, penegasan, dan kesimpulan. Dan fungsi dari tindak tutur ini memberitahu orang-orang mengenai sesuatu. Pada tindak tutur jenis representatif, penutur berupaya agar kata-kata atau tuturan yang dihasilkan sesuai dengan jenis realitanya. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan merupakan penelitian deskriptif yang dimulai dari tahapan menentukan indikator, kemudian peneliti membaca novel, setelah itu memberi tanda pada kutipan yang termasuk jenis tindak tutur ilokusi representatif. Setelah memberi tanda, peneliti melakukan mengklasifikasi data sesuai dengan indikatornya. Setelah itu, peneliti melakukan pengkodean data. Setelah melakukan pengkodean data, yang tahap terakhir yaitu menginterpretasi data. Dan data berupa kutipan dialog novel Jangan Miringkan Sajadahmu karya Muhammad B. Anggoro. Kemudian data dan analisis data bisa dilihat pada slide ini. Dan pada kutipan tersebut menunjukkan bahwa ucapan yang disampaikan oleh Jati di sini sebagai penutur yang disampaikan kepada istrinya sebagai mitra tutur bermaksud untuk memberikan penegasan kepada istrinya, dan informasi yang dimaksud penutur yang disampaikan oleh Jati dalam tuturannya adalah untuk menegaskan bahwa jika bapaknya tinggal bersama kakaknya maka dia tidak akan ada hiburan, karena kalau bapaknya tetap tinggal bersama Jati, dia masih bisa melihat-lihat sawah yang menjadi kesukaannya, dan Jati tidak mau jika bapaknya merasa kesepian. Nah, dalam tindak tutur tersebut termasuk ke dalam jenis tindak tutur ilokusi karena berkenaan dengan kebenaran tentang suatu hal. Dan kutipan tersebut menunjukkan tindak tutur ilokusi representatif, penegasan.
karena penutur yaitu Jati bermaksud untuk menegaskan agar istrinya tidak lagi menyuruh bapaknya untuk tinggal bersama kakaknya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hoiria dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel nilai sosial dalam novel Petir karya Dewi Lestari. Nilai sosial dalam karya sastra. Sastra itu terbagi menjadi banyak jenis, ada yang puisi, prosa, cerpen, pantun dan lain-lain. Tapi di sini saya memilih novel. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan wujud nilai sosial dalam novel Petir karya Dewi Lestari. Di sini memakai 3 teori, yaitu sosiologi sastra, pengertian nilai, dan macam-macam nilai. Sosiologi sastra sendiri mempunyai pengertian, yaitu penelitian terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan struktur sosialnya. Sedangkan nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan hubungan antara individu maupun kelompok dalam bersosial di masyarakat. Macam-macam nilai sosial. Nilai sosial itu terbagi menjadi 2, yaitu nilai sosial positif dan nilai sosial negatif. Nilai sosial positif disebut nilai sosial asosiatif yang terdiri atas nilai material, vital, religius, kebenaran, keindahan, toleransi, dan tolong-menolong. Nilai sosial negatif disebut dengan disosiatif yang terdiri atas bullying, tawuran, dan persengketaan. Di sini akan membahas tentang nilai sosial yang bersifat positif. Contoh dari novel ini yaitu misalnya nilai sosial berupa nilai material. Contohnya, nilai material merupakan nilai yang meliputi segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Contoh dalam novel ini yaitu Mawar Aster Kristen Anggrek, pria itu menggeleng bank kekasihnya hanya tertarik pada bunga bank bukan karena gila harta, melainkan semata-mata tak suka tanaman. Nilai sosial material dari contoh ini yaitu terdapat kata bunga bank, yaitu menunjukkan sesuatu yang bisa digunakan untuk jasmani manusia. Contoh kedua yaitu nilai sosial berupa nilai vital. Nilai vital merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia yang dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Contohnya dalam novel ini yaitu dengan patriotik Wati menjelaskan misi mulianya. Selasa besok Wati mau etra ke persekutuan, nanti dibantu sama kakak-kakak di sana. Cuma dengan tangan Tuhan Det Elektra bisa sembuh. Nilai vital dari novel ini terletak pada kata persekutuan, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Persekutuan itu dalam agama Kristen yaitu suatu tempat untuk berkumpulnya orang yang beragama Kristen untuk melakukan kegiatan beribadah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rihil Wardah dengan judul artikel saya yaitu nilai religius dalam novel Moga Bunda Disayang Allah karya Terilie. Di sini ada tujuan saya, yaitu pertama, mendeskripsikan nilai religius hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua, mendeskripsikan nilai religius hubungan manusia dengan diri sendiri. Yang ketiga, mendeskripsikan nilai religius hubungan manusia dengan sesama manusia. Di sini ada pengertian karya sastra adalah ungkapan atau hasil kreativitas pengarang yang menggunakan media bahasa dan diabadikan untuk tujuan estetis. Salah satu karya sastra adalah novel. Ini menurut Nurgiantoro tahun 2010. Sedangkan menurut Atmo Suhito, nilai religius adalah nilai keagamaan seseorang secara pribadi yang berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan.
Menurut Hozin, nilai religius itu ada 3, yaitu nilai religius hubungan manusia dengan Allah, yang kedua nilai religius hubungan manusia dengan diri sendiri, yang ketiga nilai religius hubungan manusia dengan sesama manusia. Ini wujud data yang berupa nilai religius hubungan manusia dengan Allah, meliputi beribadah dan berdoa. Di sini ada kutipan, Bunda menggeliat, membuka mata pelan menyadari pagi, kemudian tersenyum lebar demi menatap sang putri yang tengah bersiap dengan rencana jahat. Itu ke lubang hidungnya. Bunda sebenarnya sudah sejak bangun subuh tadi, malah sudah pukul 2 tadi malam, di sepertiga akhir waktu terbaik yang dijanjikan, menghabiskan sisa malam dengan bersimpu menangis di atas sepotong sajadah, membuat basah ujung mukena, berharap Tuhan berbaik hati memberikan jalan keluar baginya. Dari kutipan tersebut ini menunjukkan nilai religius hubungan manusia dengan Allah dengan indikator berupa beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah dengan menyembahnya. Seorang muslim beribadah menunjukkan ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah, berakhlak kepada Allah yang dilakukan melalui media komunikasi yang telah disediakan, antara lain ibadah sholat. Namun kutipan tersebut ini menunjukkan bahwa sebahagia apapun dan sesusah apapun Bunda itu tetap ingat kepada Allah dan tetap menjalankan sholat subuh mulai dari pukul 2 tadi malam di sepertiga akhir waktu, atau sholat tahajud. Di sini sholat tahajud hukumnya itu sunat, yaitu bila dikerjakan mendapat pahala, sedangkan bila ditinggalkan tidak berdosa. Kemudian kutipan ini dengan indikator beribadah, yaitu kami tidak meminta keajaiban melati sembuh ya Allah, kami tidak meminta keajaiban melati bisa melihat dan mendengar lagi, karena itu mustahil, kami tahu itu. Kami hanya ingin minta keajaiban agar melati bisa mengenal dunia ini, mengenal Bunda dan mengenal ayahnya dan mengenal Engkau ya Allah, kami itu bisa mengenalmu. Dari kutipan tersebut ini menunjukkan nilai religius hubungan manusia dengan Allah dengan indikator yang berupa berdoa. Berdoa yaitu memohon apa saja kepada Allah. Doa merupakan inti ibadah karena merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia, sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Terima kasih, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Tujana, mahasiswa jurusan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancangan penelitian saya yang berjudul Pandangan Dunia Pengarang terhadap tokoh utama wanita dalam novel Supernova 4 Partikel karya Dewi Lestari. Alasan yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini karena karya sastra itu tidak pernah lepas dengan latar belakang pengarangnya. Latar belakang pengarang itu kemungkinan besar akan mempengaruhi sebuah karya sastra yang diciptakannya. Dalam pandangan strukturalisme genetik, sebuah karya sastra dipandang memiliki hubungan antara struktur sastra dengan struktur masyarakat yang diekspresikan melalui pemahaman pandangan dunia pengarang. Alasan peneliti memilih novel Supernova 4 Partikel karya Dewi Lestari karena ketertarikan peneliti terhadap tokoh utama yang digambarkan oleh Dewi Lestari dalam novel tersebut, dan juga ada kesamaan antara tokoh utama dengan pengarangnya yang sama-sama wanita karir. Di dalam novel tersebut diceritakan tokoh Zarah Amala, tokoh utama dalam novel tersebut, berkarir dalam bidang fotografi. Sedangkan Dewi Lestari adalah penulis lagu dan penyanyi yang profesional pada zamannya. Penggambaran Dewi Lestari terhadap tokoh wanita sangatlah berbeda dengan penggambaran pengarang wanita pada umumnya. Contohnya, dalam penggambaran Zarah di dalam novel Supernova 4 Partikel, Dewi Lestari menggambarkan Zarah wanita yang sangat unik, keras kepala, berteguh pendirian,
dan juga hidupnya tidak ingin diatur oleh siapapun kecuali oleh ayahnya. Dalam novel tersebut, tokoh utama Zarah Amala ini dipandang aneh oleh masyarakat sekitarnya. Hal ini yang menjadi ketertarikan peneliti untuk meneliti novel Supernova 4 partikel karya Dewi Lestari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dialektik. Cara kerja metode dialektik ada dua konsep. Salah satunya yaitu pemahaman penjelasan. Data dalam penelitian ini yaitu kutipan yang diambil dari novel Supernova 4 partikel karya Dewi Lestari. Sumber datanya yaitu novel Supernova 4 partikel karya Dewi Lestari. Adapun tahapan yang diambil dalam penelitian ini, yang pertama, membaca keseluruhan isi novel Supernova 4 partikel karya Dewi Lestari. Yang selanjutnya menyeleksi data. Ketiga, mengklasifikasi data. Yang keempat, melakukan pengkodaan data. Dan yang terakhir, menginterpretasi data. Contoh data dari kutipan di atas menunjukkan bahwa pandangan dunia pengarang terhadap anak pertama perempuan yang umumnya memiliki kedekatan dengan ayahnya. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya anak pertama perempuan itu dimanapun selalu memiliki kedekatan emosional, bahkan kedekatan emosional dengan ayahnya daripada dengan ibunya. Dari kutipan di atas ditunjukkan bahwa sifat Zarah Amalah itu teguh pendirian. Ketika dia diajak untuk mengikuti sekolah formal seperti anak pada umumnya, Zarah menolak, bahkan tidak mempedulikan bujuk rayu yang dilontarkan oleh neneknya. Hal itu dikarenakan Zarah sudah memiliki guru yang menurutnya Mahadewa, yaitu ayahnya. Zarah tidak mau mengikuti sekolah formal dikarenakan ayahnya tidak mengizinkan Zarah, atau ayahnya Zarah tidak memperbolehkan Zarah mengikuti sekolah formal seperti anak pada umumnya. Zarah pun mengikuti apa yang dikatakan oleh ayahnya. Dan menurut Zarah tidak membutuhkan sekolah formal dimanapun, karena Zarah sudah memiliki guru yang menurutnya Mahadewa, yaitu ayahnya. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Wiranegara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Gaya Bahasa dalam Novel Bidadari Tanpa Sayap karya Ayu Agus Rianti. Alasan saya memilih judul tersebut karena gaya bahasa merupakan ciri khas dari seorang pengarang yang dapat menentukan kualitas dari karya sastra yang diciptakannya. Keberagaman dari ciri khas pengarang tersebut mampu menimbulkan nilai estetika serta mendukung makna cerita pada karya sastra yang diciptakannya. Melalui gaya bahasa tersebut, seorang pengarang dapat menyampaikan ide dan gagasannya secara tidak langsung. Salah satu kekhasan gaya bahasa tersebut diperlihatkan oleh Ayu Agus Rianti melalui novelnya yang berjudul Bidadari Tanpa Sayap. Di sini saya memilih novel Bidadari Tanpa Sayap karya Ayu Agus Rianti tersebut karena novel tersebut belum ada yang meneliti sama sekali, terutama tentang gaya bahasa. Kemudian, setelah melakukan pembacaan novel tersebut kaya akan gaya bahasa. Dan ceritanya menambah pengetahuan serta pengalaman batin pembaca. Di sini tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan gaya bahasa yang terdapat dalam novel Bidadari Tanpa Sayap karya Ayu Agus Rianti. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa kutipan-kutipan yang berupa monolog, dialog, atau narasi yang mengandung gaya bahasa dalam novel Bidadari Tanpa Sayap karya Ayu Agus Rianti.
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi karena bersumber pada tulisan berupa kutipan-kutipan. Sedangkan analisis data yang dilakukan dalam penelitian yaitu dengan membaca berulang-ulang, mengategorikan, dan memberikan penafsiran. Cara yang digunakan dalam menganalisis data terdapat 4 tahapan, yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasi, pengkodean, dan menganalisis. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi. Di sini peneliti terlebih dahulu membaca novel Bidadari Tanpa Sayap karya Ayu Agusrianti dan mengidentifikasi gaya bahasa tersebut. Tahap kedua mengklasifikasi. Di sini peneliti mengklasifikasikan data gaya bahasa menurut Henry Guntur Tarigan. Tahap ketiga yaitu pengkodean data. Di sini peneliti memberikan kode pada setiap data yang ditemukan berkaitan dengan judul novel dan halaman kutipan. Dan yang terakhir yaitu tahap keempat, yaitu menganalisis. Dalam tahap ini peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah diklasifikasikan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori gaya bahasa menurut Henry Guntur Tarigan. Menurut Henry Guntur Tarigan, gaya bahasa adalah bahasa indah yang digunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta memperbandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal yang lebih umum. Henry Guntur Tarigan mengelompokkan gaya bahasa menjadi 4 kelompok, yaitu gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa pertautan, dan gaya bahasa perulangan. Dari hasil analisis data, salah satu contohnya yaitu gaya bahasa perbandingan. Pada kutipan, rumah-rumahnya saling menghimpit, seperti mencerminkan kehidupan di pinggiran kota Jakarta pada umumnya. Kutipan tersebut termasuk gaya bahasa perbandingan simile yang ditunjukkan pada kalimat seperti mencerminkan kehidupan di pinggiran kota Jakarta pada umumnya. Kalimat tersebut mengumpamakan keadaan sekitar rumah Fitria. Hal ini digambarkan ketika Fitria berjalan di gang rumahnya yang jalanannya hanya pas untuk kendaraan roda 2 dan bangunan rumahnya saling berhimpitan. Pembuktian pada kutipan tersebut ditandai dengan tanda simile yaitu seperti. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baratul Mabaro dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Pedagogi dan Psikologi Universitas PGRI Wiranegara. Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya akan menyampaikan hasil penelitian saya. Penelitian saya adalah analisis isi, sehingga judul saya juga terpengaruh menjadi analisis isi antologi puisi COVID-19, Radang dan Ladang Kehidupan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mengapa saya memilih judul ini, yakni karena ada satu produk buku yang berjudul Antologi Puisi COVID-19, Radang dan Ladang Kehidupan. Buku ini unik karena ditulis oleh 54 penulis, yang mana 54 penulis tersebut memiliki atau menghasilkan 75 karya puisi. 75 karya puisi tersebut didesain atau dipola dengan menggunakan free verse, alias tiap baitnya tidak saklek dengan ujung atau dengan akhir bait yang akhir kalimat yang ABAB atau BB, AA dan seterusnya, tapi ini free verse. Yang unik lagi dari antologi ini adalah latar belakang penulis. Latar belakang penulis bisa dilihat dari deskripsi di sebelah kanan. Di sini ada 54 penulis yang 7 diantaranya adalah guru besar.
Guru besar ini dari UM, dari kampus-kampus besar termasuk Ciputra. Ada juga dari UB, ada juga dari UIN. Yang menulis dari UIN adalah Profesor Abdul Haris yang merupakan rektor dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang saat ini. Baiklah Bapak Ibu, hal yang unik lagi, antologi ini ditulis karena sebagai respon dari fenomena COVID-19. Entah itu bagaimana itu responnya, apa saja yang diluapkan selama COVID-19 ini, dan bagaimana mereka penulis-penulis itu merespon terhadap work from home dan seterusnya. Baiklah, mari kita lihat selanjutnya. Mengadopsi dari teori Judith Stanford pada tahun 2005 di bukunya yang berjudul Responding to Literature, bahwasanya puisi atau karya sastra utamanya memiliki satu adalah pesan dan kedua adalah konsep. Untuk memahami kesinambungan antara pesan dan konsep ini, apakah benar konsep dari karya tersebut adalah ini ataukah benar ternyata konsepnya adalah ini dan ternyata pesan yang diterima oleh pembaca adalah itu. Nah, maka ini harus berkesinambungan antara pesan dan konsep. Oleh karena itu penelitian saya fokus di dua hal ini, yakni pesan dan konsep. Untuk pesan, saya selaku peneliti sendiri mampu mendeteksi pesannya ini apa saja. Namun untuk konsep saya mengadopsi teori dari Peter Brook yang memiliki 17 konsep sosial. Di antaranya adalah peranan sosial, seks dan gender, kekeluargaan dan kekerabatan, komunitas dan identitas, kelas, status, mobilitas sosial, konsumsi, resiproritas, patronase dan korupsi, kekuasaan, pusat dan pinggiran, hegemoni dan resistensi, mentalitas ideologi, oralitas dan tekstualitas, komunikasi dan resepsi, serta mitos. Apakah nanti di antologi atau di puisi-puisi dalam antologi tersebut memiliki atau memuat seluruh konsep sosial yang disajikan oleh Peter Brook? Kita akan membahasnya karena ini adalah benar-benar analisis isi. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut. Sebagaimana yang saya tuturkan dari tadi ya, penelitian ini adalah penelitian analisis isi, yang mana menurut Prastowo analisis isi itu intinya kita menganalisis sebuah dokumen. Dokumen itu mengapa kita anggap penting ya, tadi sudah saya sampaikan dokumen ini unik atau penting bagi saya karena dokumen tersebut hadir di masa pandemi, ditulis oleh 54 penulis dengan latar belakang atau background sosial dan ekonomi yang sangat berbeda-beda. Jadi saya sangat tertarik dengan dokumen tersebut. Sedangkan prosedur yang saya lakukan untuk menghasilkan penelitian ini yaitu satu, mendapatkan dokumen isi itu, yaitu saya membeli bukunya. Yang kedua adalah membaca dokumen isi, saya juga membaca seluruh puisi yang ada di antologi tersebut. Kedua, ketiga membuat catatan isi. Nah, catatan isi yang saya lakukan pertama adalah pesan yang saya terima setelah membaca. Jadi reader response, saya selaku reader, respon saya itu apa setelah menerima atau setelah membaca puisi-puisi di antologi tersebut. Setelah saya memiliki catatan isi terkait dengan respon saya sebagai pembaca, saya juga melakukan analisis isi. Nah, di sini poin pentingnya. Analisis isi di sini saya kaitkan antara pesan yang sudah saya dapatkan dengan konsep sosial yang sudah dijabarkan oleh Brook dalam bukunya sendiri ya tentu. Dan yang terakhir, prosedur terakhir adalah menghasilkan inferensi isi, yaitu saya menyimpulkan ternyata antara pesan dan juga konsep sosial ini match. Jadi tidak ada pesannya dan konsep sosialnya itu berkesinambungan, sangat cocok sehingga masuk ke pembaca dengan membawa emosi pembaca dengan lebih baik. Lanjut Bapak Ibu, setelah saya melakukan penelitian analisis isi ini, saya dapat memahami atau mengungkapkan 5 pesan yang terdominan
5 pesan yang mendominasi di dalam antologi puisi tersebut. Yang pertama adalah bagaimana harapan akan sirnanya pandemi. Ini ada banyak sekali penulis yang mengungkapkan kegalauannya terkait apa sih COVID itu, terus bagaimana sih dan kapan atau harapan apapun kapan pandemi ini akan berakhir. Pesan yang kedua adalah kita diajak untuk introspeksi diri. Salah satu penulisnya adalah Prof. Haris ya, Rektor UIN Malang. Terus yang ketiga, COVID-19 adalah solusi kehidupan. Nah, ini ternyata banyak dari penulis juga mendapatkan ilham ya, atau memaknai COVID-19 ini ternyata peluang loh, bukan semena-mena radang bagi kita. Ladangnya juga ternyata. Lanjut, pesan yang keempat adalah cinta kasih. Dan pesan yang kelima adalah propaganda. Ini terkait dengan isu-isu COVID-19 sebagai perang ekonomi atau perang politik adidaya, negara-negara adidaya itu ya, kita bisa melihat di dalam beberapa puisi di antologi puisi COVID-19. Baik Bapak Ibu, selanjutnya konsep sosial dalam puisi. Sesungguhnya ada banyak jika kita detailkan lagi, namun saya pribadi menangkap konsep puisi, konsep sosial yang diekspresikan melalui puisi-puisi di dalam antologi COVID-19 Radang dan Ladang Kehidupan itu ada beberapa. Yang paling kuat, yang lainnya mungkin bersinggungan, tapi yang paling kuat adalah satu, konsep keluarga dan kekerabatan, konsep identitas, ini identitas dalam komunitas maksudnya. Terus konsep mitos, konsep kekuasaan, konsep status, konsep kelas dan patronase atau korupsi. Berikutnya saya hanya akan menampilkan beberapa contoh saja untuk di puisi Celoteh Hati Bisu. Ini kental dengan nuansa kekeluargaan dan kekerabatan, yaitu salah satu diksinya adalah Bu pake make apa nak, Bu pake make ada kolona. Nah, ini secara awam mungkin kita akan memahaminya hanya sebagai wah ini kurang level, tapi secara lebih mendalam kita bisa memahami bahwasanya ibu dan anak balitanya ini sangat harus berhati-hati di tengah wabah ini. Nah, ini ada unsur kekeluargaan dan kekerabatan. Ya, selanjutnya ya. Ini ada konsep sosial berikutnya adalah komunitas dan identitas. Ada pada puisi Seruan Adzan Maghrib. Seruan Adzan Maghrib ini bisa dilihat pandemi rasa puasa, saat berbuka adikku akan meneguk es kelapa. Kita lanjut ke bait yang kedua langsung. Tapi ayahku beda, beliau minum air putih secukupnya, berbuka dengan 3 kurma, bergegas ke musola, bermunajat. Terus apalagi itu ba'diyah, terus bismillah dan hamdalah. Nah, ini beberapa identitas yang melekat yaitu pada komunitas muslim. Nah, sangat melekat. Nah, ini salah satu contoh saja dari sekian banyak puisi yang notabene itu penulisnya majemuk sekali. Tidak hanya muslim sesungguhnya, banyak juga yang dari teman-teman Konghucu, ada juga yang dari Kristiani. Namun untuk yang identitas saya kebetulan ingin menyoroti, memberikan sampel ini puisi Seruan Adzan Maghrib ini. Selanjutnya ada juga tentang konsep sosial kelas. Ini ada di puisi Kami Tak Berdaya. Kami hanya butuh sesuap nasi, bukan untuk bermewah diri, apalagi untuk membanggakan eksistensi, karena itu jauh dari mimpi nyata kami. Nah, di sini ada mimpi, ada nyata, ada sesuap nasi dengan bermewah diri. Jelas ini ada stratifikasi kelas yang nampak di setiap diksi pada puisi Kami Tak Berdaya. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya tentang patronase dan korupsi. Nah, di sini saya menyoroti puisi Negeri Ngeri. Contohnya adalah hai para dewan, tolonglah wakili kepanikan kami, jangan kau panik sendiri. Ini ada unsur mungkinkah ini korupsi. Nah, ini coba dilihat.
menandatangani kertas untuk menambah pundi-pundi seakan kau dan keluargamu sendiri yang menghadapi epidemi dan seterusnya. Kemudian tentang kekuasaan ini unik sekali karena di puisi 4 kisah selepas ziarah ini ada diksi-diksi yang unik ya, diantaranya pasca pandemi, terus ya ini kelihatan sekali bagaimana kekuasaan itu sangat berpengaruh selama masa pandemi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk terakhir saya ingin menyimpulkan pesan yang ada di beberapa puisi di antologi, yaitu Hakikat Covid, Introspeksi Diri, Solusi Kehidupan, Cinta Kasih, dan Propaganda. Selanjutnya untuk konsep puisi, diantaranya adalah konsep sosial keluarga dan kekerabatan, identitas, mitos, kekuasaan, status, kelas, dan patronasi, serta korupsi. Terima kasih, saya Baratun Mabara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.